Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang. Ini grup setiap sore kita belajar latihan membaca kitab Al-Wafi. Syarahnya kitab Arba'in Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi kemarin udah nyampe ke mana ya? Nah, ini wamin amsilati. Siapa yang mau baca pertama, Ustadz? Silakan. Abu Yahya, wamin amsilati. Coba di Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amthilati tatbiqi hadhihi alqawaidati annahu idza wajada hadithu ma an la yakfi li rafi hadithihi wajaba alaihi istimalahu fi ba'di a'dha'ihi wa yatayammamu anil baqi wala yasihhu tayammumuhu qabla istimali al-ma'i al-mawjudi wa man wajada ma Yasturu. wa man wajada ma yasturu ba'da uruti awaratihi wajaba alaihi satara ma amkana minha. Baik Ustaz. Cukup Ustaz. Ustaz. Coba Ustaz Khair, ulang Ustaz Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Wa min amthilati tatbiqi hadhihi al-qa'idah annahu idza wajada al-muhdithu ma'an la yakfi li raf'i hadathi wajaba alaihi isti'maluhu fi ba'di a'dha'ihi wa yatayammamu 'anil baqi wala yasihhu tayammamuhu qabla isti'malil ma'il mawjudi. Waman wajada ma yasturu ba'du awratahu wajaba alaihi satara ma amkana minha. Waman syafiya min maradihi wasatan nahari wajaba alaihi imsaku baqiyata yaumihi. Wa kadzalika al-haidhu idza inqata'a haidhuha ma'a wujubil qada'i alaihima. Oke, titik Ustaz. Minta dilanjutkan sama Ustaz Muhammad Haris. Lanjut Ustaz. Waman qadira.
Waman qadarat. Mana Ustaz Haris? Enggak ada Ustaz Haris. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amsilati tatbiqi hadhil qa'idati annahu idza wajada al-muhdisu ma'an la yakfi li raf'i hadasihi wajaba alaihi isti'maluhu fi ba'di a'dha'ih. Sebahagian dari contoh-contoh praktek ini kaidah. Amsilah jamak taksir, misalun. Sebahagian dari contoh-contoh praktek ini kaidah annahu mubtada muakhar wa min amsilah khabar muqaddam. Itu bahwa sungguhnya seseorang atau bahwa sungguhnya hal dan sya'an, ini dhamirnya enggak ada kembalinya. Idza wajadal muhdis, apabila mendapati oleh orang yang berhadas ma'an akan air. Air yang bagaimana? Na'at la yakfi. Air yang tidak mencukupi ia liraf'i hadasihi untuk menghilangkan hadasnya. Wajaba, jawab iza, niscaya wajib kepadanya si muhdis isti'maluhu oleh apa wajib? Oleh menggunakannya air fi ba'di a'dha'ihi pada sebagian anggota-anggotanya. Ini praktek kaidah di atas, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tidak akan gugur dengan sebab susah. Yang mudah tetap kita lakukan, yang susah ditinggalkan. Nah ini, orang yang berhadas mendapati air tidak cukup untuk wudu atau tidak cukup untuk mandi misalkan. Jadi dia wajib menggunakan air itu, air yang ada pada sebahagian anggotanya. Sisa anggota yang nggak cukup air, wayatayammamu anil baqi, dan bertayamum ia anil baqi untuk sisa anggota. Fala yasihu tayammumuhu, dan tidak salah oleh tayamumnya si muhdis qabla isti'ma'il maujudi, sebelum menggunakan air yang ada. Pakai air dulu, airnya habis baru tayamum. Waman wajada ma yasturu ba'da auratihi, dan barang siapa yang mendapati ia akan sesuatu yang menutup ia akan sebahagian auratnya. Ba'da maf'ul yasturu. Barang siapa yang mendapati ia ma yasturu akan sesuatu yang akan menutup ia akan sebahagian auratnya. Wajib alaihi satruma. Wajib kepadanya siman, kepadanya orang, oleh satruma, oleh menutup sesuatu amkana yang mungkin ia minha darinya aurat. Nah. Waman syufiya min maradih, dan barang siapa yang disembuhkan ia dari sakitnya wasaton nahari, pada pertengahan hari. Nah, ini pertengahan hari Ramadan nih. Seseorang itu siang Ramadan nggak puasa karena sakit. Kemudian waman syufiya, dan orang-orang yang disembuhkan ia dari sakitnya wasaton nahar, pada pertengahan hari. Wajib alaihi imsaku baqiyati yaumihi, niscaya wajib kepadanya oleh menahan diri, imsaku baqiyati, oleh menahan sisa harinya. Wa kadzalikal haidu idzan qata'a haiduha. Demikian pula wajib menahan diri itu al-haid, perempuan yang haid, idzan qata'a, bila berakhirlah atau bila putuslah oleh haidnya. Haidnya si perempuan, putus haidnya di siang hari Ramadan. Wanita yang haid nggak boleh puasa. Tapi begitu pertengahan hari haidnya berakhir, dia menahan diri. Tapi di sini nggak wajib sebenarnya ya. Dia dianjurkan, cuma sunnah untuk menahan diri. Nggak tahu di sini kenapa wajib. Demikian pula itu perempuan yang haid, bila putuslah oleh haidnya di siang hari Ramadan, ma'awujubil qadha alaihima, bersama wajib mengqadha di atas keduanya orang sakit dan perempuan yang haid. Nah, titik dulu Ustaz. Nah, gimana ini? Apa yang perlu kita bahas kira-kira? Kita lebih ke kajian kalimatnya, susunan tarkibnya, i'rabnya, kemudian baru pengertiannya. Tafadhal Ustaz, kalau ada yang pengen diluruskan tentang susunan kalimat, i'rabnya dan seterusnya. Ada yang pengen bertanya Ustaz? Tafadhol Ustaz, lanjut. Lanjut.
Wa man qadara ala juz'in min nafaqati qaribihil faqiri wajaba alaihi badluhu lahu. Dan bermula siapapun yang mampu ia kepada sebahagian dari menafkahi kerabatnya yang fakir. Kita punya kerabat atau ya punya kerabat atau apa namanya ya? Atau seorang ayah punya anak kan wajib menafkahi anaknya. Tapi ayahnya miskin nih, gimana ceritanya? Barang siapa yang mampu ia kepada sebahagian dari nafkah kerabatnya yang fakir. Wajib alaihi, wajiblah kepadanya siman badluhu oleh memberinya 1 juzuk. Hu kembali ke juz'un, lahu baginya kerabat yang fakir. Artinya kalau mampu sebahagian, sebahagian. Enggak berarti apa? Tanggungan kita butuh duit 100.000, kita cuma punya 50, akhirnya jadi gugur kewajiban. Enggak, ya kasih 50, begitulah lebih kurang ya. Nah, wa man qadara ala taghyiri juz'in minal munkari au takhfifihi. Dan barang siapa yang mampu ia kepada merubah sebahagian dari kemungkaran, au takhfifihi atau meringankannya kemungkaran. Wajib alaihi, niscaya wajib kepadanya siman fi'lu zalik oleh melakukan itu. Nah, nggak mampu merubah seluruhnya, kita rubah yang mampu saja. Wa ghairu zalik min tatbiqatiha fil furu'i kasirun. Dan bermula yang selain demikian dari praktek-prakteknya kaidah dalam furu' itu banyak. Kasirun ini khabar ghairu, dan bermula selain demikian itu banyak banget. Apanya yang banyak? Min tatbiqatiha, dari praktek-prakteknya kaidah dalam furu' syariah. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustaz? Oh, ini Ustaz wajib ini fi'il muta'addi ya Ustaz ya. Fi'il lazim kelihatannya. Nggak ada maf'ulnya di sini. Wajib alaihi imsaku kan? Ada ya Ustaz ya. Gimana lagi Ustaz? Ya. Ada lagi kira-kira? Ya, coba ya. Ustaz, mau nanya ini, dari kalimat wajaba itu, ala itu memang ta'alluqnya pada wajaba ya Ustaz? Iya. Setiap huruf jar mesti ada ta'alluqnya kan? Ini ta'alluqnya langsung aja ke wajaba. Orang di depan dia apa sini kan? Wajib. Kepada siapa wajib? Kepadanya. Oleh apa wajib? Imsaku. Wajaba alaihi, semua ada alaihi. Memang wajaba itu biasanya muta'alanya pakai ala. Karena wajib itu kan berat. Wajib berat kepadanya. Namanya kewajiban berat. Apa lagi Ustaz? Nah, ini Kemudian Ustaz, kalau mau kita buang itu boleh enggak? Misalnya andai kata itu mau dibuang. Nah, kalau dibuang dia jadi fi'il apa dia? Muta'addi, masih tetap jadi fi'il lazim apa? kalau fi'il lazim tidak lazim. Nah, cuma kalau muta'adi dengan huruf jar kayak di sini muta'adi dengan ala. Wajib kepadanya, maksudnya wajib ini alaihi ini pada manzilah maf'ul wajaba. Kalau dibuang ya nggak ketahuan ntar wajib apanya, kepada siapa wajib kan nggak jelas. Jangan dibuang. Kalau maklum mungkin boleh dibuang. Karena kalau maklum itu sesuatu yang maklum kalau nggak ditulis, ya nggak perlu ditulis. Oke, coba Ustadz Wardana lanjut baca. Wah, saya belum bisa baca Ustadz. Tapak dulu Ustadz. Nyimak Ustadz. Kalau nggak bisa baca pasti nggak bisa nyimak. Kalau masih bisa nyimak pasti bisa baca Ustaz. Orang yang nggak bisa baca itu nggak bisa nyimak juga. Coba baca. Ustaz
Yang baru masuk. Ustadz Yusri, baca Ustadz Yusri. Waqad yustadallu. Waqad yustadallu. Kita apa ini Gurai? Kitab Al-Wafi. Al-Wafi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yustadallu li hadhil qa'idati. Wa tabiqatiha bima rawahul Bukhari an Imrana bin Husain radhiyallahu anhu qala kuntu biwasirin fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam an salati faqala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Oke. Terima kasih Ustadz. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yustadallu li hadhil qaidah. Dan kadang-kadang, kadang-kadang ini diistidlal, dijadikan dalil bagi ini kaidah, wa tatbiqiha, dan bagi prakteknya ini kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Bima, dengan satu hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Imran, kanat bi bawasiru, adalah di diriku itu bawasir penyakit wasir. Fas'altun nabiyya, maka saya pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis shalah, tentang salat. Bagaimana cara saya salat ya Rasul, saya kena wasir. Faqala, maka berkata ianya Nabi alaihi salatu wasallam, sholli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, maka bila engkau tidak mampu maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Fa illam tastati, maka bila engkau tidak mampu fa ala jambin, maka di atas lambung, berbaring maksudnya. Nah, ini kan dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau tidak mampu jadi ringan, kita lakukan yang mampu saja. Gimana lagi nih? Aman kira-kira? Iya, Gore. Ini saya kirain lebih kayak gue bawasirnya bi huruf jar. Bawasir Ya. itu bukan kalimat, bukan huruf jar. Ini rame ini Gore atau saya sendiri? Rame ini nggak kelihatan, rame banyak. Lanjut Ustadz, siapa lagi yang mau baca? Ustadz Abu Yahya kembali, baca Ustadz. Mana orangnya Ustadz Abu Yahya? Ayo Abu Yahya bacain. Ustaz, Ya. yang mana Ustaz? Emang nggak nyimak tadi Ustadz? Kamalul imtisal. Omar ini sekali ya Ustaz ya. Wahasana al-iktidaan fi kulli ma jaa fi syar'illahi azza wa jalla annaha tahrimun aw karohatan
amru wa amru ya Ustaz. Wa amru ijabun au ada ba ala makna alladhi amlatuhu wa sabaqa bayanuhu istisna ihi wa idihi wa duwatihi qahdatin maqdiri mukallafi Wadam kotahu lian taklif tabita bisyar'i Allahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif ibadahu illa bima tuta'u qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, terima kasih Ustaz. Ustaz Khair, ulang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kamalul imtisali wa hasunal iqtida. Inna kulla ma jaa fi syar'illahi azza wa jalla min nahyi tahrimi aw karahati wa amru ijabin aw nadabin ala al-ma'na alladhi 'allamtahu wa sabaqa bayanuhu bistisnaatihi wa qawa'idihi wa dawabitihi fa huwa fi maqduril mukallafi wa dhamina taqatahu li'annahu taklifu thabiti bisyar'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif ibadahu illa bima yustata'u. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, terima kasih Ustaz. Keren. Ustaz Irwan, ulang sekali Ustaz untuk berkah. Ustaz Irwan. Kamalul imtisal. Bismillahirrahmanirrahim. Kamalul imtisali wa husnul iqtida'i in kullu ma ja'a fi syari'illahi azza wa jalla minnaha tahrimu aw karahatin wa amru ijabin aw nadbin ala ma'na alladhi 'allamtahu wa sabaqa bayanuhu bi istisna'atihi wa huwa qa'idihi wa dawabitihi wa huwa fi maqduril mukallafi wa dhamni taqatihi li'annahu taklifu sabitun bisyar'i wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukallaf ibadahu illa ma yustata'u.
Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, terima kasih Ustaz Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamalul imtisali wa husnul iktida. Ini judul ini. Kesempurnaan menjunjung tinggi perintah dan larangan. Wa husnul iktida, dan bagus dalam mengikuti Nabi. Ini judulnya. Nah, inna kullama ja'a fi syara'illahi azza wa jalla min nahyi tahrimin au karahatin wa amri ijabin au nadabin alal ma'na alladhi alimtahu wa sabaqa bayanuhu bistisnaatihi wa qawaidihi wa dhawabitihi fahuwa. Nah, fahuwa ini khobar inna. Sesungguhnya setiap ma yang datang ianya ma dalam syariat Allah Azza wa Jalla, apa ma itu? Sesungguhnya setiap perkara yang datang ia dalam syariat Allah Azza wa Jalla, apa perkara itu? Min nahyi tahrimin, dari larangan haram, au karahatin, atau larangan makruh, wa amri ijabin, atau kepada nahi, dan dari perintah wajib, au nadabin, atau perintah sunnah, yang kesemuanya larangan haram, larangan makruh, perintah wajib, perintah sunat, alal makna, di atas makna alladzi alim tahu, yang telah engkau ketahui akannya makna, wasabaqa bayanuhu, dan telah terdahululah oleh penjelasannya makna di atas, biistisnaatihi, dengan segala pengecualiannya, larangan haram, larangan makruh, perintah wajib, dengan segala pengecualiannya, dan dengan segala kaedah-kaedahnya, semua, dan dengan segala ketentuan-ketentuannya, fahuwa, sesungguhnya apapun yang datang dalam syariat Allah, fahuwa, maka bermula dianya apapun yang datang dalam syariat Allah itu fi maqduril mukallaf, itu berada dalam kemampuan si mukallaf, wa dhamni taqatihi, dan berada dalam kandungan kemampuannya si mukallaf. Artinya, segala yang Allah larang, baik larangan haram makruh, segala yang Allah perintahkan, baik perintah wajib atau perintah sunnah, sesuai dengan makna yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga ada pengecualiannya di belakang. Semua perintah Allah dan larangan Allah itu, walaupun kelihatannya berat, itu pasti dalam kemampuan si mukallaf. Nah, pasti mampu. Misalkan Allah memerintahkan kita untuk puasa, walaupun kita lapar-lapar pasti mampu. Melarang kita dari melakukan yang haram, pasti semuanya mampu kita lakukan. Itu maksudnya semua perintah larangan itu berada dalam kemampuan si mukallaf dan dalam kandungan kesanggupannya. Kenapa walaupun berat itu dianggap sanggup? Li'annahu taklifun sabitun bisyar'i, karena sesungguhnya semuanya larangan dan perintah itu taklifun, itu satu taklif yang sebut ianya taklifun sabitun. Itu taklif yang sebut ia dengan syarat. Semuanya ada dalilnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif ibadahu. Dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memberatkan ia akan hambanya illa bima yustata, kecuali dengan sesuatu yang disanggupi. Dalilnya qala ta'ala, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan, tidak akan membebani oleh Allah akan satu jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya jiwa. Titik. Nah, apa yang perlu kita bahas nih para ustaz? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang perlu kita luruskan, Ustaz? Dikit, Ustaz. Ya. Kalau kamalu itu lafaz apa itu, Ustaz? Isim. Kalimatnya masdar. Masdar. Kalau mazinya apa, Ustaz? 3 huruf kamala. Itu depan mim itu alif, Ustaz, ya? Ya, alif. Kan nggak apa-apa di masdar ada alif kan?
Kayak qama yaqumu qiyam, ada alif juga. Enggak apa-apa ya. Masdar sulasi itu harus lihat kamus. Kalau masdar sulasi, karena dia banyak kan. Kalau kiasinya bisa lah fa'ala yaf'alu fa'lan. Tapi faktanya enggak semua fa'lan. Qa'ada yaq'udu bukan qa'dan, qu'udan. Jalasa yajlisu julus. Dakhala yadkhulu dukhul. Qama yaqumu qiyam. Nah, itu masdar apa namanya? Simai. Kalau kiasinya ya fa'lan. Harus lihat kamus ya. Selalu megang kamus. Ada lagi yang lain? Kuma sebagai apa itu Ustaz? Yang mana? In kullu ma jaa fi syar'illah itu. Inna kulla. Inna itu apa in? Inna. Oh, inna ya. Kalau in sesudahnya harus fi'il. Kalau nggak ada fi'il harus ditakdirkan. In huruf syarat mesti masuk kepada fi'il. Kalau misalkan di depannya nggak ada fi'il isim harus kita takdirkan. Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka. In ahadun. Jadi ini stajaraka ahadun. Jika minta lindung oleh seseorang kita takdirkan. Di sini inna. Bukan in. Ada lagi Ustaz? Ustaz. Wa dhamni itu masdar ya, Ustaz? Wa dhamni masdar ya. Dhamni masdar ataf kepada makdur. Oh iya. Fahuwa fi makduril muqallafi fahuwa fi dhamni taqatihi. Maja itu gure itu mahal jar sebenarnya. Inna kulla ya maja'a pada mahal jar mudhaf ilaih ini. Mudhaf ilaih kepada kulla, kullama. Nah. Ya. Ma mausul. Setiap ma yang datang ianya ma. Ya. Aman kira-kira ada lagi? Ya, satu lagi. Jadi setiap yang kita baca kita harus sudah paham statusnya yang pertama ya, status i'rabnya itu yang penting dulu kan. Nah, kemudian lihat kalimatnya. Kemudian harus mengambil pemahaman sesuai dengan teksnya. Yang di luar teks belakangan lah. Yang penting sesuai dengan teksnya dulu. Siapa lagi mau baca nih? Wa ala hadza. Syekh Redi Wardana dari Palembang ya. Coba baca Syekh. Baca Ustaz. Aduh, saya belum bisa baca nih. Belum bisa baca Ustaz. Buat berkah ya Ustaz. Lanjut Ustaz, saya ini masih belajar nian Ustaz. Ustaz Najmi. Ya Ustaz. Ya Ustaz baca ya. Ya. Bismillah. Wa ala hadza fala yuhsalul imsalu imtisalul kamilu minal muslimi illa bistinabi jam'il manhiyati wa fi'li ma kulli ma'murati ala nahwi as-sabiqi. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Oke. Terima kasih Ustaz. Udah keren banget nih. Wa ala haza, dan berdasarkan di atas ini tadi semua perintah harus dilakukan semampunya di atasnya. Ya, artinya gini, berdasarkan di atas semua perintah dan larangan itu masuk dalam kategori kemampuan, pasti mampu dilakukan. Wa ala haza, di atas ini
fala yahsulul imtithalul kamilu, maka tidak hasillah oleh melaksanakan, maka tidak hasillah oleh menjunjung maka tidak hasillah oleh melaksanakan yang sempurna dari si muslim illa bijtinabi, kecuali dengan meninggalkan jami'il manhiyati, semua yang dilarang, wa fi'li kullil ma'murat, melainkan dengan melakukan seluruh perintah alan nahwi sabek, di atas seumpama yang telah terdahulu. Setiap perintah harus kita lakukan, setiap larangan juga harus ditinggalkan secara total, kan? Baru dianggap imtisal, baru dianggap kita sempurna melaksanakan perintah Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma atakumur rasul, dan bermula apapun yang membawa kepada kamu oleh Rasul, fakhudhuh, niscaya maka ambil olehmu akan nyama. Wa ma nahakum anhu, dan bermula apapun yang melarang ianya Rasul akan kamu dari nyama, fantahu, maka berhentilah kamu atau tinggalkan olehmu. Al-Hasyr ayat 7. Wah, ini Ustaz. Udah maghrib di situ Ustaz Najmi? Ya Ustaz, sudah mau komat. Ya udah, lanjut Ustaz, tinggalin ini langsung. Langsung berangkat. Nah ini Ustaz, berarti ya perintah harus dilakukan semuanya kan, semampunya. Larangan juga harus ditinggalkan. Oh, dikit lagi. Waman taraka ba'dal ma'murati au fa'ala ba'dal manhiyati lam yamtasil muqtadal amri wan nahyi 'alal wajhil kamil wa sadaqa 'alaihi annahu 'asin au mukhalifun. Dan bermula siapapun yang meninggalkan ia akan sebahagian perintah, au fa'ala, atau barang siapa yang melakukan ia ba'dal manhiyat, sebahagian larangan, niscaya lam yamtasil, belum melaksanakan ia muqtadal amri, akan kehendak perintah dan larangan, alal wajhil kamil, di atas jalan yang sempurna, wa sadaqa alaihi, dan benar di atasnya atau terbenar di atasnya oleh annahu, bahwa sungguhnya orang itu asin, orang yang maksiat, au mukhalifun, atau orang yang menyalahi aturan agama. Nah, di perintah memang harus dilakukan semua, nggak bisa ditawar ya, perintah wajib. Begitu juga larangan, nggak boleh ditawar, harus ditinggalkan semuanya. Coba dilihat, kita lihat Ustadz, apa yang perlu diluruskan barangkali. Ayo. Ustaz, Ya. mukhalifun kenapa baca rafa? Mukhalifun khobar annahu, khobar anna. Mukhalifun ataf kepada asin. Asin khobar anna. Kenapa kita baca asin? Isim mangkus madin. Asalnya asiyun. Asa yang asiyah dayanya. Asiyun. Cuma yunnya dibuang. Ganti dengan tanwin. Asin. Karena mukhalifun bukan isim mu'tal. Tetap kita baca mukhalifun. Mestinya annahu asiyun. Tapi kan dhammah berat di atas ya. Au mukhalifun. Ada lagi Ustaz? Khair. Bisa diterima Ustaz? Jelas, tak jelas. Oke. Ini sama-sama belajar Ustaz. Saya juga bukan ahli. Jadi saya baca semampunya maksudnya. Kalau memang ada yang ini bisa diluruskan, nggak apa-apa. Ini kita tujuannya belajar biar paham. Oke, ada lagi? Manhiyat. Manhiyat isim maf'ul. Marmiyun. Roma yarmi marmiyun. Naha yanhi. Manhiyun. Asalnya manhuyun. Nah, ini jamak muannas. Apa lagi kira-kira? Nah, kalau udah aman kita lanjut. Aman nggak kira-kira? Aman Ustadz Irwan?
Anak Ustaz bertanya, Ustaz. Iya, tafadhal, silakan bertanya. Untuk membedakan fa'il dan naibul fa'il di depan fi'il, di belakang fi'il itu Ustaz, gimana caranya Ustaz yang pas? Itu dari segi makna biasanya, dari segi makna. Kalau kita Kadang-kadang- jadi Iya, Gimana? kadang-kadang anak itu kasih maknanya yang pakai naibnya Ustaz, biasanya. Gimana Ustaz? itu biasanya siyak kalam. Kalau kadang gini, kalau kita jadikan fi'il ma'ruf nggak ketemu fa'ilnya, berarti harus kita robah jadi fi'il majhul. Nah, kayaknya nggak ada ketentuan khusus. Karena kan tulisan sama saja Ustadz, fa'ala ma fu'ila sama aja kan. Jadi Iya, yang iya. membedakan nanti siyak kalamnya, cocok majhul apa cocok ma'ruf. Nah, apa yang cocok kita pasang. Kembali ke latihan, khuz harfan kul alfan. Nah, sering latihan insya Allah ketahuan Ustaz. Jadi kalau kita maju, kadang-kadang ada yang bisa dua. Kadang-kadang fi'il ladhem nggak boleh dimajhulkan. Fi'il ladhem nggak boleh kita majhulkan kecuali di depannya ada huruf jar. Artinya naib fa'ilnya nanti huruf jarnya. Karena fi'il ladhem kan nggak ada maf'ul. Sedangkan naib fa'il itu asalnya maf'ul. Nah, itu kaidah umumnya. Aman Ustaz? Aman. Sepuh kita hadir ini Ustadz Fahri untuk berkah nih. Udah mau terakhir. Masya Allah. Wal muslimu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rame nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimu mad'umun lil iqtida'i bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima lam yusbit enggak ya? Lam yasbut. Oh, lam yasbut annahu min khususiyatihi. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyutsraka ma'muran bihi au yuqaribu min manhiyan anhu illa ma kana bayanan litasri'i wa idahan linau'iyati al-taklifi. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal muslimu mad'uun lil iktida'i bi Rasulillah. Dan bermula orang Islam itu diajak untuk mengikuti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ngikut? Fima lam yasbut, pada sesuatu yang tidak sebut annahu. Fa'il yasbut oleh bahwa sungguhnya sesuatu itu min khususiyatihi, dari kekhususannya Nabi. Orang Islam semuanya diajak untuk mengikuti Rasulullah pada apapun yang tidak sebut sesuatu itu khusus untuk Rasul. Hal-hal yang khusus untuk Rasul tentunya kita nggak boleh ngikut. Kalau hal yang tidak ada dalil menyatakan itu khususiyahnya Rasul, semuanya kita dianjurkan untuk meneladani Rasul. Dalilnya, Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laqad kana lakum, sungguh adalah bagimu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik, limangkana, teladan bagi orang-orang yang ada ia itu yarju, mengharap ia akan Allah dan hari akhir, wa zakarallah, dan mengingat ia akan Allah, kasiran, akan ingat yang banyak. Wa Rasulullah, dan bermula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lam yakun, tidak ada ianya Rasul itu liyatruka, supaya bahwa meninggalkan ia akan satu perintah, akan ma'muran bih, akan sesuatu yang diperintahkan dengannya, au yuqariba, atau kepada liyatruka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ia itu liyuqariba, supaya mendekat ia akan satu larangan, anhu, illa makana, kecuali sesuatu yang ada ianya sesuatu itu bayanan, untuk menjelaskan bagi syariat, wa idahan, atau menjelaskan bagi nau'iyatit taklif, bagi kelompok taklif.
Nah, titik dulu Ustaz. Nah, oke Ustaz, kita ulang lagi. Apa ini kira-kira? Jadi penjelasan dulu, kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti Rasul pada sesuatu yang enggak ada dalil bahwa itu khusus untuk Rasul. Berdasarkan firman Allah, Allah menyatakan Rasulullah itu jadi teladan bagi orang-orang yang mengharapkan, pengen ketemu Allah dan hari akhirat kan? Nah, dan selalu mengingat Allah. Dan Rasulullah nggak mungkin meninggalkan satu perintah. Nggak mungkin juga Rasulullah melakukan satu larangan. Kecuali perintah yang Rasulullah tinggalkan atau larangan yang Rasulullah laku berkaitan dengan menjelaskan syariat. Atau menjelaskan ini taklif ini masuk golongan apa, wajib apa sunnah. Nah, jadi apapun yang Rasulullah lakukan, walaupun kelihatan seolah-olah nggak boleh gitu. Tapi bagi Rasulullah itu bukan nggak boleh, itu syariat. Contoh, Rasulullah pernah sholat asar 2 rakaat. Ya kan? Sholat asar kan nggak boleh 2 rakaat, harus 4. Nah, itu tujuannya untuk bayan syariat. Ternyata Rasulullah lupa misalnya. Untuk menjelaskan syariat kepada umat bahwa kalau lupa ya begini caranya. Diulang lagi atau dilanjutkan. Nah, dan seterusnya nanti. Nah, coba. Ini tentang i'rab dulu. Yukariba tadi itu berarti maktuf ke lihat seraka gitu ya. Ya, lam itu lam apa taklil, namanya? apa? Bukan. Taklil bukan untuk. Lam juhud namanya. Ini Oh, lam juhud. Lam juhud tandanya didahulu oleh makana atau makana, lam yakun, ya. Oh. Huruf nasab. Artinya tidak ada ayatnya Rasul supaya meninggalkan ia. Maksudnya apa? Rasul tidak mungkin meninggalkan. Jadi lam juhud itu dia nafi, mengandung makna nafi sebelumnya. Tidak ada ia supaya meninggalkan ia. Apa maksud tidak ada ia supaya meninggalkan? Rasul tidak mungkin meninggalkan perintah. Nah, itu makna lam juhud. Rasul tidak mungkin mendekat melakukan larangan. Nah, itu. Oh, yukariba itu berarti yukaribu itu melakukan artinya itu ya. Ya, mendekati. Mendekat. Oh. Mendekati larangan atau melakukan larangan. Yap. Ada lagi? Mad'uun macam mana i'rabnya Ustaz? Apa dasar kalimatnya? Nah, ini tugas Ustaz nih kalau kalimat. Ustaz yang tasrif. Nah, da'a yad'u. Tinggal tasrif aja. Bina nakis. Da'a yad'u. Tinggal cari. Ya, tinggal cariin. Kalau nggak tahu buka kitab Amsilah Tasrifiyah. Da'a yad'u, kenapa jadi mad'uun? Biasanya isim maf'ul maf'ulun. Ya kan wawunya maf'ulun. Mad'uun. Nah, cuma wawunya di sini 2 diidghamkan jadi mad'uun. Kalau yukaribu tadi, yukaribu. Enggak boleh yukaribu, enggak boleh bertasydid. Yukaribu. Yukariba. Qaraba yukaribu, yukariba. Ya, Ustaz. Ya itu kan kalau kita lihat faedahnya kan faedah musyarakah itu Ustaz. Ya. Bagaimana memaknai secara musyarakahnya? Jadi musyarakah itu salah satu dari makna qaraba yukaribu. Makna qaraba yukaribu ada 10 Ustaz. Salah satunya musyarakah. Salah satunya di sini nggak pakai musyarakah. Oh begitu. Ya, itu salah satu doang. Kemudian musyarakah juga ada musyarakah antara 2, ada musyarakah antara 1, qatalahumullah misalkan kan. Membunuh, memerangi akan mereka oleh Allah. Mereka kan nggak bisa memerangi Allah. Jadi salah satu doang musyarakah. Ada muta'adi juga, ada bermakna fa'ala biasa. Nah, ini kembali ke matambina lagi Ustaz nih. Kacau ini. Ya nggak apa-apa Ustaz, bebas. Tetap selalu matambina. Kitab kecil nggak boleh kita sepelekan Ustaz. Justru dari kitab kecil itu penting banget. Baca matambina bersama syarahnya Kailani ya. Penting banget. Ada wazan tambahan, ada faedah tambahan. Atau baca kitab apa namanya jadwal saraf.
Jadwal saraf ini ada 10 lembar. Berapa lembar? Banyak banget faedahnya. 5 lembar doang. Ini saya kasih lihat ya. Iya ya. Penting banget nih. Nih Ustadz, jadwal saraf. Ini ada wazan-wazan semuanya. Rp6.000. Di mana belinya Ustaz? Di online? Di online. Ini banyak faedah ini. Jadi bab itu di sini ada 7 faedah. Jadwal saraf ya? Ya. Af'ala ada 2, 4, 6, 8, 9 faedahnya. Fa'ala ada 5 yang disebut di sini ya. Kemudian fa'ala ada 5 juga. Mungkin di kitab lain ada 10 ini. Di kitab ini 5. Masya Allah. Harus rajin baca. Bagus ngapal faedahnya itu atau lihat kamus saja Tengku? Lihat kamus juga bagus. Cuma kita terikat terus dengan kamus Ustaz. Oh gitu ya. Kalau ketinggalan kamus kan capek entar. Kalau nggak ada sinyal nih, nggak ada pakai data, nggak bisa cari kamus. Harus hafal wazannya. Oke. Ada lagi Ustaz? Masya Allah. Ini kita mulai dari 4:30 Ustaz. Ini udah panjang ini. Mau selesai ya Tengku ya. Oh, Yeah. Jadi besok ini Ustaz, insya Allah jam 4. Oh besok libur, hari Jumat nih. Besok libur insya Allah, hari-hari lain jam 4 ya. Kita start lebih cepat. Biar saudara kita yang di Lombok ini kebagian maghrib mulu kan kasihan. Nah, belajar bareng-bareng. Tadi gimana? Gimana? Ada yang pengen bertanya? Ustadz, Ya. kalau mustarikat antara satu ada Ustadz? Musyarikat antara satu biasanya bukan karena wazannya, karena fiilnya. Kayak ikhtasoma gitu kan. Ikhtasoma Zaidun wa Amrun. Bersiterulah antara si Umar dan si Zaid. Itu bersiteru, itu bukan didapat dari wazannya. Memang ikhtasoma itu nggak mungkin mau pakai sendiri. Gimana namanya? Nggak mungkin orang berkelahi sendiri kan. Jadi itu dari ikhtasomanya, bukan dari wazannya, bukan. Nggak ada musyarakah sendiri. Itu kita paham musyarakahnya dari fiilnya biasanya. Oh iya. Ya. Oh ya masih Hadis ke-9 ini panjang nih Tengku ya. Sepanjang nih. Iya, nggak habis-habis ini ya. Udah 6 kali bacanya. Hadis ke-9. Oke. Jadi kalau udah selesai berarti ini kita tutup ya. Udah maghrib soalnya tanggung nih 10 menit lagi udah maghrib ya. Oke, para ustadz semuanya tetap semangat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.